In paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanifuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo tahun 2023. Berikut adalah video pembelajaran P5 PPRA yang kami laksanakan di Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen untuk memenuhi tugas PPL 2. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran P5 PPRA ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Afeni Oktaviana Ramadhani, Alfi Zumaroh, Anissa Natikotus Solihah, Asih Stianingrum. Sakit ya, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Aulia Rahma, Khalida Alfiatul Fajriyah, Dewi Fatimah. Yang sudah mengetahui P5 PPRA itu apa? Jadi P5 PPRA itu adalah satu program baru dalam kurikulum Merdeka yang singkatannya, kepanjangannya adalah apa? Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Di langkah awal akan menerapkan salah satu dari program P5 PPRA, yaitu yang bertemakan tentang wirausaha atau kewirausahaan. Sebelum berlanjut ke kewirausahaan secara jauh, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih itu wirausaha. Ada yang sudah tahu belum? Coba, ada yang sudah tahu wirausaha itu apa? Yaitu kalau kita berbicara orang itu berarti pelaku, yaitu wirausahawannya. Kalau wirausaha saja tidak pelakunya, yaitu upaya membuka sebuah usaha untuk pada akhirnya nanti akan mendatangkan keuntungan dan memperbaiki kesejahteraan dia. Dengan mengangkat tema kewirausahaan dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila, ini bertujuan sebagai pendidikan awal siswa terhadap proses dan tahapan dalam berwirausaha. Jadi di dalam kesempatan P5 PPRA ini, di madrasah kita kalian akan dilatih untuk mengenal awal bagaimana wirausaha dan kewirausahaan, yang kemudian nantinya kalian akan mempunyai gambaran usaha apa ya kira-kira yang bisa kita jalankan begitu secara mandiri. Terus kita nanti akhirnya di akhir proyek ini kalian akan bisa memunculkan satu produk yang kemudian bisa kalian sampai dengan pasarkan. Harapannya sesuai dengan judul berarti kita nanti mengarahnya ke kuliner, atau mungkin kalau ada yang mempunyai yang lain juga bisa diperbolehkan, bisa dibicarakan nanti.
tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah tahapan pengenalan, yaitu mengenali makna, karakter, dan peran wirausaha dalam kehidupan manusia. Ini terbagi menjadi tiga aktivitas, yaitu mengenal wirausaha itu apa, tadi sudah kita jalani itu, terus menggali potensi diri. Kira-kira apa ya yang bisa kita yang bisa kita upayakan, yang mampu kita upayakan dengan melihat beberapa hal yang mendukung tentang usaha itu dan menumbuhkan sikap wirausaha yang baik. Oke, yang kedua adalah tahapan kontekstualisasi. Kontekstualisasi wujud wirausaha dalam pengenalan proses diri, yaitu mengenal potensi diri, kemudian menganalisis sumber daya, yang kemudian kearifan lokal dan etika berwirausaha. Ya, harapan dalam pembelajaran ini, dalam tahapan ini, kamu? Ya, siap. Oke. Harapan saya pribadi itu agar kita bisa berjiwa kreatif dan juga inovatif, dan juga nantinya kita tidak terkejut ketika kita turun dalam dunia bisnis, apalagi dalam pemasaran di masyarakat. Sedangkan kekhawatiran yang ada, yang pertama adalah produk gagal, yang kedua adalah kerugian. Ya, karena jelas ya, sebuah usaha itu pasti resikonya adalah kerugian. Mengalami kerugian. Lalu tantangannya? Tantangannya adalah banyak pesaing. Bisa jadi produk yang kita jual atau kita hasilkan itu juga ada pesaing-pesaing yang ada terlebih dahulu atau mungkin yang baru, sehingga kita harus bisa menyesuaikan bagaimana produk kita bisa terjual. Itu merupakan tantangan. Oke, terima kasih, tepuk tangan atas. Dan jangan dilupakan lagi bahwa berwirausaha itu berarti kita bekerja keras, gitu ya. Oke. Ada manajemen, ada perencanaan, ini yang sudah kalian diskusikan tadi. Terima kasih, sangat bagus sekali. Ada beberapa yang sudah saya rangkum. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang wirausaha, mari kita saksikan video tentang proses kewirausahaan. Yang ini nanti ada 4 langkah yang diterangkan, bagaimana kita memutuskan diri untuk menjadi seorang pengusaha. Setelah nanti ada tampilan. Sebelum kita melanjutkan dengan membahas mengenai proses kewirausahaan, marilah kita simak sebuah video dengan judul The Entrepreneur Roller Coasters. Video ini menggambarkan jalan berliku-liku dan penuh tantangan yang harus dilewati dan dihadapi oleh seorang pengusaha. Dalam video sebelumnya disampaikan bahwa sangat tidak mudah untuk menjadi pengusaha. Terdapat banyak sekali rintangan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan. Karena itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun demikian, janganlah kita menjadi patah semangat. Seseorang yang memiliki kemampuan dan mau bekerja keras memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya, dan keberhasilan tersebut dapat memberikan kepuasan batin dan finansial yang sangat besar. Pada situasi ini, pengusaha tersebut harus bisa menempatkan produknya pada posisi yang tepat dan menjualnya dengan strategi yang menarik dan efektif. Ya, itu tadi tentang bagaimana ada 4 langkah yang disampaikan tentang menjalankan sebuah usaha. Oke, ini selanjutnya kita akan mempelajari dan mengenal salah seorang pengusaha Indonesia yang terkenal, yaitu
siapa? Yaitu Bob Sadino. Jadi latar belakang Bob Sadino itu adalah dia itu merupakan pengusaha nyentrik dengan gaya yang khas. Biasanya menggunakan baju safari dan bercelana pendek. Itu paling suka dia. Tetapi di balik model yang nyentrik itu ternyata beliau adalah orang yang luar biasa yang menjadi panutan entrepreneur di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Beliau itu lahir dari pasangan suami istri Sadino dan Itinah Suraputra pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Dan beliau wafat di tanggal 19 Januari 2015 lalu di Jakarta. Bob Sadino ini latar belakang keluarga yang mumpuni membuat Bob Sadino tidak sulit mendapatkan pendidikan karena beliau itu adalah putra dari kepala sekolah ya, di salah satu kepala sekolah, dan ayahnya termasuk amtinar atau pegawai negeri zaman Hindia Belanda. Jadi untuk pendidikannya dia tidak mengalami kendala mulai dari SD sampai SMA. Oleh karena itu dapat dibilang bahwa kehidupannya cukup memadai. Nah, jenjang karirnya sekarang, pendidikan Bob Sadino itu berawal dari SR. Dulu itu sekolah belum ada SD, masih sekolah rakyat setingkat SD di Yogyakarta pada tahun 1947. Setelah itu ia melanjutkan SMP dan kemudian SMA di Jakarta. Setelah lulus SMA, Bob Sadino sempat bekerja di PT Unilever, namun hanya beberapa tahun. Jadi beliau sebelum memutuskan untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi wirausahawan, itu pernah menjadi karyawan di PT Unilever. Ini yang perlu kita tiru, bahwa beliau itu mampu melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal lebih kecil daripada apa yang di luar negeri. Minimnya modal membuat ia menghubungi sahabatnya. Jadi pada waktu itu beliau tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya beliau menghubungi sahabatnya Sri Mulyono Hirlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Ayam dan telur, siapa yang tak mengenalnya? Protein hewani ini menjadi pilihan murah dibanding sumber protein hewani lainnya. Mungkin hanya kebetulan saja, pria berdarah Jawa ini juga bersio ayam, hewan yang membawanya menuju tangga kesuksesan. Namun bukan sebuah kebetulan ketika Bob Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai jadi wirausaha. Tapi itu dijual dalam bentuk bata persegi, beli kan? Nah, saya lalu mengadakan garam yang suguhkan sehari-hari di Eropa gitu ya. Udah ada telur, ada garam. Berapa hari kemudian, Bob, kurang dong mungkin. Ia memutuskan untuk mendirikan pasar modern. Pasar yang jamak ia lihat sewaktu di Eropa. Pasar yang membuat ekspatriat merasa nyaman berjual beli di sana. Pasar modern itu lantas ia namai Kemcik. Bekal dari hal tersebut, pengusaha nyentrik ini pun berhasil dan menjual telur ayamnya kepada tetangga tempat tinggalnya. Jadi mulai dari lingkungannya, kemudian berkembang. Lalu yang keempat adalah setelah dari itu tadi, telur ayam itu merambah bisnis sayur mayur. Nah, setelah cukup sukses menjual telur ayam broiler itu,
beliau kembali sadar terdapat peluang, ada peluang, dia melihat. Jadi jiwa entrepreneur itu satu yang dibutuhkan adalah dia mampu menganalisis dan melihat peluang gitu. Jadi kalian juga harus demikian, melihat satu objek apa kira-kira bisa nggak ya dikembangkan untuk usaha, bisa nggak ya untuk. Nah, ini analisis yang demikian itu diperlukan oleh kalian. Oke ya. Lalu kemudian mendirikan perusahaan. Pada akhirnya beliau bisa mendirikan perusahaannya sendiri itu pada tahun 1970 bernama Kemcik. Ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Lokasinya berada di Jalan Kemang Raya nomor 35 di ibu kota. Melihat permintaan daging sosis semakin meningkat, Bob Sadino memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan perusahaan Kemfood pada tahun 1975, yaitu 5 tahun setelahnya. Ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk andalannya yaitu burger, bakso, dan lain sebagainya. Perusahaan Bob Sadino terbilang sukses jika melihat catatan awal tahun 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualannya sudah konsisten 40 sampai dengan 50 ton daging segar, 60 sampai 70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Nah, ini tentang Bob Sadino. Coba kita ambil dari salah satu YouTube yang beliau mengenai Bob Sadino, kita saksikan dulu. Nah, sosok pengusaha nyentrik ini coba kita simak di sini ya. 21 menit. Yuk pakai cairan jerawat jajalan, kulit makin cerah dan jerawat. Baru Nutrisari Squeeze Orange, jeruk meras yang bisa di squeeze. Ayam dan telur. Silahkan dibuat kelompoknya masing-masing. Berkelompok dulu. Ayo. Ya. Apa tadi perintahnya? Menggali dan mengembangkan ide kan yang sekarang ini. Jadi kalian berdiskusi tentang ide apa, kemudian nanti selanjutnya tuangkan dalam sebuah proposal, dan lalu pertemuan yang selanjutnya akan kita praktekkan bersama-sama. Oke ya. Iya. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Yeah, yeah, yeah. I think I might get bored. It's like we met before. I always get ignored, I don't exist. I'm sick
in paradise, yeah, I kinda like it. I'm paralyzed, yeah, what can Baiklah, setelah di pertemuan di kegiatan 7 yaitu menggali dan mengembangkan ide sudah kalian lakukan di dalam kelompoknya. Kemudian juga kemarin sudah kita rencanakan untuk kalian bisa merencanakan usaha. Sudah ya? Dan sudah mendapatkan hasilnya, usaha apa yang akan dikembangkan, apa yang akan dilakukan. Sekarang kalian untuk menyampaikan, salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya yang kemudian nanti akan kita praktekkan dalam pembuatannya. Kelompok 2 sepertinya ada yang menarik, yaitu membuat usaha dagang salad buah ya. Oke. Bisa disampaikan kepada teman-temannya dasar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berdiri di sini untuk mempresentasikan proposal kewirausahaan kami dari kelompok 2, yaitu akan membahas salad buah. Pertama-tama, usaha penulis jalani adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Produk yang diproduksi adalah kuliner, di mana basisnya adalah buah-buahan yang dikombinasikan dengan bahan-bahan pelengkap lainnya yang akan melahirkan produk dengan rasa yang berbeda. Jenis produk dari usaha penulis adalah salad buah. Keunikan dari produk ini yaitu 1. Sehat, karena bahan dasar yang digunakan adalah bahan alami yang dikombinasikan dengan beberapa bahan pelengkap yang aman dan menyehatkan tubuh. Selain itu juga enak dan lezat. Harganya pun yang wajar dan setimpal dengan manfaatnya. Pembuatannya yang sederhana tanpa menggunakan bahan kimia obat. Tidak menggunakan mesin dalam pembuatannya. Dan selanjutnya analisa 4P. 1. Produk atau produk. Produk yang dijual adalah salad buah yang merupakan makanan atau camilan yang pastinya memberi beberapa manfaat pada setiap konsumennya. Yang kedua, price atau harga. Harga untuk per cup adalah 15.000 dan harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Yang ketiga, promotion. Dalam melakukan promosi produk ini kami melakukan 2 cara, yaitu 1. Promosi secara online, yaitu melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan broadcast di WhatsApp. Kumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan praktek salad buah ya. Yang pertama yang perlu dilakukan, semua buah kupas nanti dipotong dadu ya. Bahan melon, semangka, pepaya, buah naga, dan anggur ya. Nanti sisakan 2 buah naga, potong segitiga, dan anggurnya untuk topping di atas keju ya. Terus setelah itu tata di cup. Setelah ditata di cup ya, dipotong dadu-dadu. Nanti dikasih mayones sama susu. Kalau sudah, terakhir keju diparut buat taburan di atasnya. Baru dikasih topping yang saya suruh tadi ya. I'm lost and I'm found, yeah. I feel like October. I just need some peace of mind. I don't need to be sober for us to be lovers. I don't wanna love anybody like that. I just wanna feel your body like that and tell you things I don't feel like, yeah. In paradise, yeah, I kinda like it. I'm paralyzed, yeah, when can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, yeah, yeah. In paradise, yeah, I kinda like it. I'm paralyzed, yeah, when can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way?
Andrel Fauziah ingin menyampaikan dua kata tentang pembelajaran ini. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan tentu saja sangat bermanfaat bagi masa depan. Saya ingin menjadi entrepreneur yang hebat seperti Bob Sadino agar mempunyai masa depan yang tertata rapi dan yang cerah. Get ignored, I don't exist. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't. Kata Sadino, kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. And I'm from, yeah, I feel like October. I just need some peace of mind. I don't need to be sober for us to be lovers. I don't wanna love anybody like that. I just wanna feel your body like that. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Get ignored, I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. Demikian video pembelajaran P5 PPRA telah kami selesaikan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.